hari Sabtu, saya sedang rileks di rumah, tiba-tiba saya mendapat informasi ataupun sebuah gambar ya, gambar capture di WA saya, ada pelatihan FPI bela negara yang dilakukan oleh anggota militer. Dalam hal ini adalah Kodim Lebak. Saya agak kaget karena setahu saya tidak pernah memerintahkan jajaran saya untuk melakukan latihan bela negara kepada FPI. Nah, saya cek, ternyata benar ada pelatihan tersebut. Ya, berarti di sini ada SOP yang dilanggar oleh Dandim. Seharusnya seorang Dandim sebelum melaksanakan tindakan seperti itu, dilapor dulu, lapor secara berjenjang tentunya, dia lapor kepada Danrem, dan Danrem kepada saya, izin dulu. Baru di situ nanti saya akan memutuskan, ya boleh atau tidaknya. Dalam hal ini Dandim tidak melaksanakan proses seperti itu, sehingga dia melakukan kesalahan, dan saya dengan tegas mencopot Dandim tersebut. Sementara kita pindahkan, nanti akan kita carikan jabatan ataupun kita serahkan dulu di Kodam, dan nanti akan ada pengganti yang baru. Tapi sudah ada pemeriksaan atau investigasi awal terhadap yang bersangkutan, mengapa akhirnya dia atau beliau ini memutuskan untuk melakukan bela negara? Sudah. Jadi sudah kita adakan pemeriksaan, sudah kita panggil yang bersangkutan. Kenapa kok seperti itu? Ya, awalnya memang bela negara ini ditujukan oleh pesantren Al-Futuhiyah, ya. Nah, kebetulan pimpinan ponpesnya tersebut adalah ketua FPI Banten, gitu. Jadi sebenarnya kita tidak melatih FPI-nya, tapi kita melatih pondok pesantren Al-Futuhiyah. Ya, jadi itu. Dan makanya Dandim, kamu kok seperti itu, tapi harusnya izin dulu sama saya. Karena dia nggak izin, ya sudah. Itulah risiko yang harus diterima oleh seorang komandan bila dia salah mengambil keputusan. Jadi ini adalah salah keputusan ya Pak, tapi yang mau saya perjelas adalah apa yang membuat Pak Dandim Lebak ini memutuskan untuk tidak lapor dulu ke Danrem dan ke Pangdam, terus tiba-tiba beliau langsung mengadakan pelatihan bela negara di pondok pesantren pimpinan ketua FPI ini? Ya, mungkin ya, ini kan yang melakukan adalah Koramil Cipanas. Mungkin Dan Ramil punya pertimbangan sendiri melihat hubungan antara Koramil dengan pesantren Al-Futuhiyah itu, mereka ambil keputusan sendiri dan mungkin dianggap ya tidak melalui prosedur. Ya, seharusnya tidak boleh, harus izin. Ya, itulah ketika sekarang menjadi ya pro dan kontra, akhirnya ya saya adakan pendalaman, kita adakan pemeriksaan lebih dalam, dan Ramil sama Dandim menerima risiko yang harus diterima oleh mereka. Kalau Bapak sudah melakukan pertanyaan pemeriksaan kepada Dandim Lebak yang sudah dicopot, Bapak sempat tanyakankah apa sebenarnya materi yang ketika itu diberikan kepada para peserta bela negara yang dilatih ketika itu? Kalau materinya saya pikir materi standar saja ya. Ada materi masalah kedisiplinan, kemudian mereka juga melaksanakan bakti penanaman pohon, kemudian juga ada materi tentang Indonesia, keindonesiaan itu. Ya ada, tetapi sekali lagi, kalau materinya sudah benar, hanya cara awalnya salah. Jadi ketika walaupun materi benar, tapi kalau cara salah, jadi salah akhirnya, seperti itu. Kalau materi detailnya apa saja sih Pak, kalau yang diberikan kepada peserta bela negara itu sendiri Pak? Sebenarnya banyak ya, itu di situ ada materi, sekali lagi ada masalah kesadaran hukum juga ada, masalah narkoba juga ada, lingkungan hidup ada, banyak lah materi-materi yang berkaitan dengan keindonesiaan, itu yang ada. Dan sekali lagi materi standar ya, tidak ada yang aneh-aneh. Ini bukan materi yang militer, kayak cara menembak, kemudian taktik, itu tidak ada. Ini bukan pelajaran militerisme, bukan. Ini bela negara, bagaimana seorang warga negara dengan haknya untuk membela negara yang sama-sama kita cintai.